Konsep dasar listrik statis. Setiap benda tersusun atas atom-atom. Atom terdiri dari 3 bagian, yaitu elektron yang bermuatan negatif, proton yang bermuatan positif, dan neutron yang bermuatan netral atau tidak bermuatan. Proton dan neutron terletak di inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Muatan listrik terjadi akibat adanya perpindahan elektron dari satu benda ke benda lain. Benda bermuatan positif jika jumlah proton lebih banyak dari jumlah elektron. Benda bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih banyak dari jumlah proton. Dan benda tidak bermuatan atau netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Listrik statis adalah listrik yang muatan-muatannya tidak mengalir atau diam, akan tetapi dapat terjadi lompatan elektron dalam sesaat. Mari kita amati gejala listrik statis berikut. Plastik yang belum digosok dengan kain wol tidak bisa menarik kertas karena plastik dan kertas sama-sama netral. Plastik yang digosok dengan wol atau kain kasar akan menyebabkan plastik bermuatan negatif dan dapat menarik potongan kertas kecil. Mengapa plastik yang digosok dengan kain wol atau kain kasar pada percobaan tadi bisa menarik potongan kertas tisu? Berikut penjelasannya. Pada awalnya, plastik dan potongan kertas tisu sama-sama tidak bermuatan atau netral. Ketika plastik digosok dengan kain, akan terjadi perpindahan elektron dari wol ke plastik, sehingga plastik menerima elektron dan bermuatan negatif, dan wol yang kehilangan elektron menjadi bermuatan positif. Setelah plastik bermuatan negatif, ketika didekatkan ke potongan-potongan kertas tisu, maka elektron plastik akan menarik proton potongan kertas. Jika dua muatan yang berbeda berdekatan, maka akan terjadi saling tarik-menarik. Karena plastik memiliki jumlah muatan yang lebih banyak, maka plastik dapat menarik kertas kecil. Kejadian yang sama terjadi pada batang kaca dan kain sutra yang mula-mula merupakan dua benda netral. Apabila batang kaca digosok dengan kain sutra, maka elektron pada batang kaca akan berpindah ke kain sutra, sehingga elektron pada kaca berkurang dan kaca bermuatan positif. Sutra akan mendapat tambahan elektron dari kaca, maka sutra menjadi bermuatan negatif. Untuk mengamati gejala listrik statis lainnya, mari kita membuat dan menggunakan elektroskop. Alat dan bahan: botol kaca dan tutupnya, kawat tembaga, pipet, kertas aluminium foil, paku, dan gunting. Berikut cara membuat elektroskop. Lubangi tutup botol dengan menggunakan paku.
Potong pipet air mineral menjadi 2 bagian. Kupas ujung kawat tembaga untuk menghilangkan bahan isolatornya. Tusukkan pipet ke tengah tutup botol yang sudah dilubangi. Masukkan kawat tembaga ke dalam pipet, kemudian pada ujungnya dibengkokkan sebagai kepala elektroskop dan ujung satunya juga dibelokkan bagian yang dikupas isolatornya sebagai pengait daun elektroskop. Kepala elektroskop berada di bagian atas dan daun elektroskop berada di bagian bawah. Potong kertas aluminium foil membentuk daun sebanyak 2 buah. Kaitkan daun aluminium foil ke ujung kawat tembaga yang sudah dibuang bahan isolatornya. Masukkan ke dalam botol kaca dan tutup rapat. Elektroskop sederhana siap untuk digunakan. Cara menggunakan elektroskop: ambil sehelai plastik, kemudian dekatkan ke kepala elektroskop. Amati posisi daun elektroskop. Ternyata daun elektroskop tidak membuka atau tidak mekar. Ambil kain kasar atau wol, bisa juga dipakai kain lap seperti ini. Gosokkan searah ke permukaan plastik beberapa kali. Semakin banyak gosokan, muatannya akan semakin besar. Dekatkan plastik yang telah digosok ke kepala elektroskop dan amati kedua daun elektroskopnya. Ternyata daun elektroskop saling menjauh atau mekar. Jadi, fungsi elektroskop adalah untuk mengetahui apakah benda yang mendekati kepala elektroskop bermuatan atau tidak. Jika benda yang mendekati bermuatan, maka daun elektroskop akan mekar, dan jika benda yang mendekati tidak bermuatan, maka daun elektroskop tidak akan mekar. Berikut prinsip kerja elektroskop. Elektroskop memiliki 2 bagian penting, yaitu bagian kepala dan bagian daun. Pada elektroskop netral, muatan positif dan muatan negatif berjumlah sama besar baik di bagian kepala maupun di bagian daun. Ketika suatu benda yang bermuatan negatif mendekati kepala elektroskop, maka elektron pada benda yang mendekati akan menarik proton pada elektroskop menuju kepala. Dan elektron benda yang bermuatan negatif akan menolak elektron dari elektroskop menuju ke daun, sehingga kedua daun pada elektroskop menjadi bermuatan negatif. Karena kedua daun sama-sama bermuatan negatif, maka terjadilah tolak-menolak, sehingga kedua daun saling menjauhi dan mekar. Hal sebaliknya terjadi ketika elektroskop netral didekati oleh benda yang bermuatan positif. Ketika benda bermuatan positif mendekati kepala elektroskop, maka proton atau muatan positif benda yang mendekati akan saling tarik-menarik dengan elektron yang ada pada elektroskop, sehingga elektron akan terkumpul di kepala elektroskop.
Muatan positif pada benda yang mendekati akan menolak proton dari elektroskop menuju ke daun, sehingga kedua daun elektroskop sama-sama bermuatan positif. Karena kedua daun bermuatan sejenis, maka terjadi tolak-menolak yang menyebabkan kedua daun saling menjauh dan mekar. Setelah kita amati beberapa gejala listrik statis, dapat disimpulkan dua benda netral yang berbeda jika bergesekan akan menyebabkan kedua benda menjadi bermuatan atau mengalami pemisahan muatan. Benda yang melepaskan atau kehilangan elektron akan bermuatan positif. Benda yang mendapatkan elektron akan bermuatan negatif. Muatan yang berbeda jika didekatkan atau diinduksi akan saling tarik-menarik, dan muatan yang sama jika didekatkan atau diinduksi akan saling tolak-menolak.